Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Tarmizi dengan NIM 2524040. Saya Muhammad Laka Adilian dengan NIM 2522289. Saya Raffi Ilman Abdillah dengan NIM 2524039. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Supremasi Hukum dan HAM dalam Ketahanan Nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan kajian teori tentang supremasi hukum dan HAM dalam ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian supremasi hukum. Menurut Abdul Ghani, supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dilaksanakan oleh anggota eksekutif, legislatif, yudikatif akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Secara etimologis, menurut A.S. Homby, supremasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supremacy, yang artinya kekuasaan tertinggi, dan law atau HAM dan law atau hukum adalah peraturan dan norma-norma yang harus wajib ditaati. Secara terminologi, menurut Sutarjo Wingjo Subroto, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk melindungi seluruh masyarakat dengan tidak diintervensi oleh pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Yang kedua adalah HAM. Menurut Mariam Budiarjo, HAM adalah hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak atas dasar perlindungan hukum. HAM itu bersifat universal dan tidak dapat dicabut dan harus dijamin oleh negara melalui mekanisme hukum yang adil. Menurut MPRI nomor 17 tahun 1998, HAM adalah hak asasi yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk kelangsungan hidup, perkembangan manusia dan masyarakat, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Menurut Sarjo Wingjo Subroto, HAM adalah hak-hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang supremasi hukum dan juga dalam ketahanan nasional. Nah, yang pertama dari permasalahan yang sudah dituliskan pada indikator di rumusan masalah adalah kaitan supremasi hukum dengan ketahanan nasional. Nah, supremasi hukum dan ketahanan nasional memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lainnya. Hukum yang kuat dan ditegakkan secara adil akan menjaga keberlangsungan suatu negara dan mempertahankannya. Disinilah supremasi hukum dibutuhkan untuk menjaga ketahanan negara. Selain itu, peraturan undang-undang daerah juga harus sering dievaluasi untuk mengurangi peluang terjadinya ancaman terhadap ketahanan negara. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ketahanan nasional akan mempertegas keberadaan dari supremasi hukum. Apabila supremasi hukum melemah, maka negara akan rentan terhadap ancaman baik dari dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya adalah implementasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan HAM diwujudkan melalui pemerintahan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara dan aparat negara.
Penegakan HAM diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil dan merata kepada seluruh warga negara dan juga aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Proses penegakan hukum harus menjamin bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, baik itu pejabat maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya. Seluruh pejabat negara harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah tantangan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Masalah kemanusiaan yang sering terjadi di Indonesia adalah implementasi HAM yang tidak merata, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang HAM dan juga seringkali diabaikan oleh masyarakat maupun aparat negara. Hal yang biasanya terjadi pada HAM pada saat sekarang ini adalah ketika pemerintah mencoba memperluas dukungannya terhadap hak-hak pihak-pihak tertentu saja yang mengakibatkan diskriminasi terhadap pihak lain, terutama pada rakyat. Selain itu, banyak masyarakat dan juga pejabat yang tidak sepenuhnya memahami hak asasi manusia, sehingga sering diabaikan ataupun tidak disadari oleh mereka. Baiklah, sekian saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Kepada Raffi, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan bahwa supremasi hukum itu sendiri adalah syarat yang harus dipenuhi tanpa adanya pengecualian untuk menyelenggarakan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti pelaksanaan hukum yang konsisten dan juga adil tanpa adanya sebuah diskriminasi dalam semua aspek pemerintahan, baik secara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Supremasi hukum di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum juga berfungsi untuk alat untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Selain itu, hak-hak asasi manusia atau juga dapat dikenal dengan HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan juga tidak diberikan oleh pemerintah, namun berkat pemberian Tuhan yang bersifat alami, umum, dan juga abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan HAM, namun implementasinya masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Supremasi hukum di sini juga penting dalam menjaga ketahanan nasional, yang meliputi aspek militer, sosial, dan juga ekonomi. Melalui penegakan hukum yang efektif dan juga kebijakan pro-rakyat yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan, yang pada ujungnya juga mendukung ketahanan nasional. Secara keseluruhan, supremasi hukum di sini harus dijalankan untuk mencapai tujuan nasional yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Prinsip negara hukum di Indonesia juga mencakup pelaksanaan hukum yang adil tanpa kekuasaan yang semena-mena dan juga perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Demikianlah presentasi kami yang berjudul Supremasi Hukum dan HAM dalam Ketahanan Nasional. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.